Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Masih melanjutkan hadis dalam Kitabul Ilmi ya dari Sahih Bukhari ya dengan syarah Fathul Bari, yaitu di hadis nomor 77 ya kalau yang di sini dikata ya qauluhu wa ana ibnu hamsis sini. Nah, ya ada yang mau baca? Bu Eka mungkin yang online Iya boleh Tat. Asal jangan terjemahnya. Buka juga tuh buka. Kata-katanya agak Buka ribet ibu, ini. nggak apa bu, ayo, bu. baca. Kenapa Pak Eh, Imron? nggak apa-apa bu lah. Ya ya, Bismillah ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ana benu khamsi sinin. Lam ara taqyida bis sinni inda tahammulihi fi syai'in min turukihi la fi sahihaini wala fi ghairihima minal jawami'i wal masanidi illa fi tariqi siapa nih Zubaidi Ya. sahih tak? Dibagi. Zubaidi hadihi. Wa wa Zubaidiyu min kibaril huffadi. Hmm, oh, sorry. Ya, oke. Min kibaril huffadil mutqinina ani zuhri hatta qalal hatta qalal walidu benu muslimin kanal auza'iyu yufaddiluhu hal ala jami'i man sami'a mina zuhriyi wa qala Abu Dawuda laisa fi hadithihi khotoun wa qad taba'ahu Abdurrahmani banu Namirin ani zuhriyi lakinna lafzahu inda tobaro sorry, indat Boleh nih. Tobaroni wal Khatibi fil kifayati Nih ya. min Toriki Abdurrahman ibni Namiri wa huwa bi fathin nuni wa kasril mimi ani Zuhriyi wa ghairihi qala hadatsani Mahmud bin Rabi'i wa tuwfiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa benu khamsi sinin. Ah, fa'afadat hadhir fa'afadat hadhir rawayatu Riwayat annal Riwayati. mada. riwayatu Oh, na'am. Fa'afadat hadhir riwayatu Riwayatu. annal waqi'atal lati dobatoha kanat fi akhiri sanati min hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad dzakara banu hibbana wa ghairuhu annahu mata sanata tis'in. Nah, ini bacanya kumaha Tat, yang dalam kotak. sanatisin wa tis'ina. Oh gitu ya, tis'in Hadis. wa tis'ina. Oh, ya udah langsung aja ya. Tis'in wa tis'ina wa huwa banu arba'in wa tis'ina sanatan wa huwa mutabiqun li hadhihi riwayati. Wa Ya, udah sampai situ ya, Tat? ya cukuplah panjang. Panjang soalnya, heeh. Nah, jadi dalam hadis ini kan disebut ada wa ana ibnu hamsis ini ya. Saya anak usia 5 tahun ya. Itu waktu disembur sama Nabi ya. Iya. Ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya udah dibahas ya. Cuman saya lupa pastinya sampai mana. Jadi akan diulang lagi. Kata Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah, saya tidak melihat batasan dengan usia ketika menerimanya ya pada satupun dari jalur-jalur tidak pada sahihain dan pada selain keduanya dari kitab-kitab jawami ya jami jadi jenis kitab hadis itu ada yang jami ya mengumpulkan ya berbagai hal berbagai bab
wal masanidi dan musnad seperti musnad Ahmad ya. Ila fi tariqi Zabidi atau Zubairi ya dibacanya. Saya rokatnya tadi bagus. Zabidi Zubairi. Eh? Zabidi mungkin ya nanti dikoreksi kalau enggak. Zabidi ya. Rokatnya ini. Zubair. Zabidi itu termasuk hufad ya yang mungkin pembesar hafid yang mungkin dari Zuhri, muridnya Zuhri ya. Jadi ini dari jalur Zabidi saja ya yang terdapat penyebutan usia Ibnu Homsis ini nih ya. Hatta qala Walid bin Muslim, sampai Walid bin Muslim berkata, kan Al-Auza'i ya, Al-Auza'i itu yufadilu ala jami'i man sami'a min Zuhri. Ya, lebih mengutamakan dia dari seluruh yang mendengar dari Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Ya. Wa qala Abu Dawud laisa fi hadisi khata'un. Abu Dawud berkata, tidak ada dalam hadisnya kekeliruan. Wa qatabahu Abdurrahman bin Namir an-Zuhri. Nah, mengikutinya, ini tabinya ya, mengikuti ya Abdurrahman bin Amir dari Zuhri, lakin alabdahu inna Tabrani, ini bisa Tabrani atau juga Tabaroni, ada yang nyebut Tabaroni. Wal Khatib ya, maksudnya Khatib Al-Baghdadi ya, fil Kifayah dalam kitab Al-Kifayah, min tariqi Abdurrahman bin Amir wa huwa bi fathi nuni wa kasril mim ya. Jadi namir itu dibaca namir ya dengan nunnya fathah, mimnya kasrah namir gitu. Abdurrahman bin Namir. Ani Zuhri wa ghairihi, dari Zuhri yang lainnya, qala hadatsani Mahmud bin Rabi wa tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu Homsis ini. Jadi ada tabi di sini yang mengikut riwayat lain ya yang sesuai dengannya ya, dengan riwayat Zabidi tadi dari Zuhri, yaitu riwayat Abdurrahman bin Namir ya, dalam kitab Tabrani dan Khatib Al-Baghdadi ya, baik dari Zuhri ataupun yang lainnya. Yaitu disebutkan Nabi SAW wafat dia usia 5 tahun. Fa'afadat hadhihi riwayatu anal waqi'ata allati dhabatuha kanat fi akhir sanatin min hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini memberikan faidah bahwa kejadian yang ia tentukan ya, yang ia yang ia tuliskan ya, itu di akhir tahun dari kehidupan Rasulullah SAW. Ya, karena kan di situ ada redaksi tufiya Nabi wafat. Ya, jadi Nabi wafat dia usia 5 tahun. Nah, tadi ketika disebut ketika dia menerima ataupun mengingat ya apa yang dilakukan oleh Nabi kepadanya ketika dia usia 5 tahun. Ya, sedangkan dalam riwayat ini Rasul wafat dia usia 5 tahun. Berarti kejadian yang tadi itu ya di akhir tahun wafatnya Rasul. Faqad dzakara Ibnu Hibban wa ghairuhu annahu mata sanata 99. Ibnu Hibban menyebutkan dan yang lainnya bahwa dia meninggal tahun 99 Hijriah ya. Wa huwa ibnu arba'in wa tis'ina sana, dia anak di sini maksudnya orang ya, kalau kan udah tua ya disebut anak, 94 tahun. Wa huwa mutabiqun li hadhihi riwayati, itu sesuai dengan riwayat ini.
Wa dzakarul qadiyat fil ilma. Qadiyat menyebutkan dalam kitab Al-Ilma wa ghairi dan yang lainnya anna fi ba'di riwayat bahwa dalam sebagian riwayat anna kana ibnu arba'in bahwa dia anak usia 4 tahun. Nah, kalau yang di hadis ini kan disebut 5 tahun, tapi di riwayat lain 4 tahun dalam walam akib ala hada sorihan bi syai'in minar riwayat kata Ibnu Hajar. Ya, aku tidak menemukan ya atas hal ini secara jelas pada satupun riwayat ba'da tatabu itami setelah melakukan penelaahan yang sempurna. Jadi setelah meneliti ke semua riwayat. Ila in kana dzalika ma'khudan min qawli sahibil isti'abi. Ya, kecuali jika hal itu diambil dari perkataan sahibul isti'ab. Ya, penulis kitab isti'ab, isti'ab di Ma'rifatus Shahaba. Karya siapa? Ya, Ibnu Abdul Bar ya. Innahu aqalal majata, dia mengingat semburan air ya dari Nabi itu. Wa huwa ibnu arba'in sinin aw khamsi, dia anak usia 4 tahun atau 5. Jadi Ibnu Abdul Bar dalam kitab Istiab ini tidak memastikan. Jadi diberikan kemungkinan ya bisa 4 atau 5 tahun. Wa kana al-hamil lahu ala hadza taraddi, ya, yang mengarahkan beliau kepada keraguan-raguan ini ya apakah 4 atau 5 qaulul Waqidi adalah perkataan Al-Waqidi inau kana ibnu salasin wa tis'ina lamma mata. Ya, sungguhnya dia usia 93 tahun ketika meninggal. Ya, jadi Al-Waqidi menyebutkan meninggal 93, sedangkan yang sebelumnya 94. Ya. Berarti ada keraguan ketika itu apakah 4 atau 5 gitu. Nah, cuman tadi ya kalau yang menyebutkan 4 tahun ini ya kata Ibnu Hajar setelah diteliti riwayat-riwayatnya itu tidak ada ya, sehingga tidak kuat sumbernya. Maka yang lebih kuat ini yang menyebutkan 5 tahun. Wal awal aula bil i'timadil li sihhati isnadi. Yang pertama lebih utama dijadikan pegangan karena sahihnya sanadnya. Ala anna qaul al-waqi' yumkinu hamluhu in saha al annahu al-ghal kasra wa jabarahu ghairu. Ya. Nah, bahwa perkataan Al-Waqidi ini mungkin ya memungkinkan untuk diarahkan jika memang benar. Ya, sesungguhnya dia cuman al-ghal kasra saja. Ya, apa namanya al-ghal kasra itu jadi al-ghal itu kan artinya mengabaikan. Lago kan sia-sia. Yang lago itu kan dia abai kan ini, mengabaikan kasro. Kasro itu ketegasan ya. Kasro itu aslinya memecahkan, maksudnya tegas. Jadi maksudnya Al-Waqidi ini dia mengabaikan adanya ketegasan. Jadi yang dalam riwayat lain itu disebut 5 tahun kan tegas. Nah, dia tidak ingin memastikan gitu. Bisa jadi nggak 5 tahun gitu. Di Al-Ghal Kasro ya. Tidak memastikan Al-Kasro itu ya. Tidak memastikan. Nah, tidak memastikan Al-Waqidi ini terhadap 5 tahun. Ya, berarti kan memberi kemungkinan bisa saja 4 tahun. Ya, tetapi Al-Waqidi juga tidak memastikan 4 tahun kan gitu. Tidak memastikan 5 tahun, tidak memastikan 4 tahun juga.
Nah, sedangkan yang lainnya ya menerima dari Al-Waqidi ini ya itu jadi dipastikan 4 tahun wajib baru itu. Jadi Al-Waqidi itu memberi kemungkinan bisa 4, bisa 5. Sedangkan yang lain nerima ya dari informasi dari Al-Waqidi itu dianggap apa dipastikan 4 tahun gitu. Padahal Al-Waqidi tidak memastikan. Itu apa namanya tafsiran dari Ibnu Hajar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wa idza taharrara hada ini kalau nggak itu sampai sini ya sebelumnya. Balik lagi. Wa idza taharrara ya maka dia tarodol mihlabu al Bukhari ini kauni lam yakuruna hadis Ibnu Zubair. Nah, kalau ini telah diuraikan ya telah jelas lah ya dengan uraian tadi. Nah, maka permasalahan berikutnya ya, sungguh mihlab ya ada mihlab orang lama ya yang apa dia protes ya ataupun menyanggah kepada Imam Bukhari menyanggah itu Likau nih karena keadaannya lam yadkuruna hadis Ibnu Zubair ya karena keadaan beliau tidak menyebutkan di sini hadis Ibnu Zubair fi ru'yatihi walidahu ya dalam ya melihatnya kepada ayahnya Yauma Bani Quraizo ya apa ayahnya pada hari Bani Quraizo wa muraja'atahu lahu fi dzalika dan memurojaahnya ya kepadanya dalam hal itu. Wa fihi sama'u minhu wa kana siru idza kasala tusinin aw arba'at. Ya, maka di dalamnya ada mendengar darinya. Ya, mendengar dari Nabi di anak ini. Dan usianya idzaka ketika itu salah sinin aw arba'an. Salasa sinin aw arba'an. Usianya 3 atau 4 tahun bahwa asbaru min Mahmud. Dia lebih kecil dari Mahmud. Mahmud tadi yang di hadis ini ya yang disembur oleh Nabi. Walaysa fi qisati Mahmudin dabtu li sama isyai'in. Dan tidak ada pada kisah Mahmud itu menyebutkan secara pasti ya. Dabtu itu kan menyebutkan secara pasti. Mendengar sesuatu fakana zikru hadis Ibnu Zubair aula li hadainil maknain. Ya, menyebutkan hadis Ibnu Zubair itu lebih utama karena dua makna ini. Ya, dua makna ini. Makna pertama apa tadi? Mendengar langsung ya dari Nabi SAW. Yang kedua apa? Lebih kecil ya usia. Wajah Ibnu Munir, tapi dijawab ya oleh Ibnu Munir di Annal Bukhari inamaro dan Sunan Nabiyah lal awal al-wujudiyah. Bahwa Imam Bukhari itu hanya tiada lain ya hendak menukil sunnah Nabi ya bukan kondisi-kondisi yang terjadi. Wa Mahmudun naqala sunnatan maksudah. Jadi ini dijawab ya pernyataan mihlab tadi itu ya oleh Ibnu Munir. Jadi kenapa Imam Bukhari malah mencantumkan hadis ini, tidak hadis yang tadi Bani Quraizo tadi? Ya, karena yang menjadi hal yang menjadi penting ya buat Imam Bukhari itu menukil sunnah Nabi. Di sini ada perbuatan Nabi.
Ya, dan Mahmud ini ya anak usia 5 tahun ini menukil sunnah yang menjadi tujuan maksudatan. Fi qauli Nabi SAW dalam hal ke kondisi Nabi majatan fi wajihi, ya, yang menyemburkan air di wajahnya. Bal fi mujarradi ruyatihi iyahu faidatun syar'iyatun. Ya, bahkan ya semata melihatnya, ya melihat Nabi itu memiliki faidah secara syariat, ya tusbitu kaunahu sahabian, yang menetapkan kok keadaannya dia sebagai sahabat. Jadi karena eh, sahabat itu kan bertemu dengan Nabi walaupun usianya masih kecil ya. Itu hanya bisa dipastikan bahwa dia bertemu dengan Nabi ya walaupun tidak meriwayatkan hadis. Itu sudah terhitung sahabat. Sahabat itu merupakan suatu kemuliaan. Jadi tidak harus meriwayatkan hadis kalau sahabat itu. Ya, makanya kan definisi sahabat apa? Man laqiya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu muslim dalam keadaan muslim, wa mata muslim, Dan mati dalam keadaan muslim. meninggal juga dalam keadaan muslim. Muslim. Nah, bertemu itu ya secara langsung baik baik melihat Nabi ataupun tidak ya, karena kan ada yang buta ya, tidak melihat. Heeh. Yang ini kan bertemu Nabi. Ini tidak buta hati. Kita masa saya. Wa amma kisatu Zubair, nah ada Ibnu Zubair, adapun kisah Ibnu Zubair falaisa fiha naqlu sunatin minas sunanin nabawiyah. Jadi dalamnya tidak ada menukil sunnah dari sunnah-sunnah Nabi hatta apa kaduhula bihadab sampai dia masuk ke bab ini. Ya, jadi kenapa lebih didahulukan hadis Ya. Mahmud ini daripada Ibnu Zubair? Ya, Ibnu Zubair itu dia tidak menyebutkan ya penukilan sunnah. Ya, karena kan yang dibahas di sini adalah mendengar dari Nabi, mendengar hadis berarti kan. Hadis itu bisa berupa qauliyah, bisa juga fi'liyah. Gitu. Ya, di situ ada fi'liyah kan, ya, Rasul menyebut usia 5 tahun. Asumma ansada wa sahibul baiti adra billadzi fihi. Kemudian dia menyandungkan ya maksudnya apa namanya suatu kaidah ya, sahibul bait adra billadzi fihi, ya orang atau pemilik rumah lebih mengetahui yang ada di dalamnya. Maksudnya apa coba? Pemilik rumah ya lebih tahu apa yang ada di dalamnya. Apa maksudnya? Kaitan dengan penjelasan ini apa? Kan, ini kan masih jawaban siapa? Ibnul Munir tadi kepada Mihlab yang memprotes Imam Bukhari. Ya, itu. Jadi di dalam riwayat kisah Ibnu Zubair itu kan tadi tidak ada penukilan sunnah Nabi. Ya kan? Sehingga apa namanya? Tidak perlu dicantumkan ya, tidak perlu masuk ke bab ini. Nah, bab itu kan pintu ya. Ya, ini kan bahas kitab nih. Kita ini bahas rumah. Ada pintunya. Nah, kenapa hadis ini tidak dimasukkan ke pintu ini? Nah, yang punya rumah siapa? Imam Bukhari kan? Yang punya yang menyusun
yang menyusun kitab. Sahih Bukhari ya Kitabul Ilmi ini khususnya bab kaifa yasihu sama sogir kan Imam Bukhari yang nyusun. Ibaratnya itu rumahnya Imam Bukhari. Iya, Dia lebih tahu mana yang mau dimasukkan gitu. Hadis-hadis yang mau dicantumkannya yang mana Imam Bukhari yang lebih tahu, yang lebih paham. Ya kadang orang-orang yang protes ini tidak sampai ya apa namanya maksud ataupun pemahamannya seperti yang dipahami Imam Bukhari. Menunjukkan Imam Bukhari itu sangat cerdas. Makanya ketika ada orang-orang yang memprotes itu selalu atau ulama lah ya mereka juga kan ulama memprotes Imam Bukhari datang ulama berikutnya yang memberi jawaban. Itu hebatnya. Ya jadi diprotes ini gitu ya Imam Bukhari itu dalam sahihnya itu. Nanti ada ulama lain itu memberi jawaban. Justru Imam Bukhari itu maksudnya begini, begini, begini. Itu akan sering kita dapati dalam apa syarah-syarah Sahih Bukhari. Ya syarah-syarah Bukhari. Ya intaha selesai. Maksudnya kutipan tadi dari Ibnu Munir. Nah, lalu kata Ibnu Hajar wa huwa jawabun musaddadun. Itu adalah jawaban yang tepat. Jadi Ibnu Hajar mendukung Ibnu Munir tadi. Nah ini Ibnu Hajar juga termasuk orang yang sangat membela Imam Bukhari dalam berbagai babnya ya, dalam berbagai pembahasan. Makanya Ibnu Hajar ini beliau cukup luas ya ininya, apa namanya penelaahannya ya. Makanya dari berbagai syarah Sahih Bukhari sebelum itu beliau kumpulkan, beliau analisis. Ya, Ibnu Hajar. Ya, walaupun dalam sebagian permasalahan juga apa tidak sesuai ya, seperti dalam masalah tidak. Ya, paling diantaranya dalam hal itu ya ada lah ya dalam bermasalah akidah Imam Bukhari itu berpegang pada akidah salaf ya, seperti masalah apa namanya masalah hadis ya, atau hadas ya disebut itu. Maksudnya perbuatan Allah ya perbuatan Allah itu kan sesuai dengan kehendak ketika Allah melakukan ya ketika Allah berkehendak Allah melakukan ketika Allah tidak berkehendak Allah tidak melakukan itu disebutnya hadas hadis hadis itu tidak otomatis diciptakan karena perbuatan Allah tidak diciptakan kan sifat Allah itu kan secara jelas di dalam kitab tauhid itu ya Imam Bukhari membuat judul ya hadasuhu la yusbihu hadasil makhlukin ya hadisnya perbuatan Allah itu berbeda dengan hadisnya makhluk. Nah, itu oleh Ibnu Hajar ditakwilkan perkataan Bukhari. Karena agak sedikit terpengaruh ya Ibnu Hajar itu oleh Ibnu Khalaf. Walaupun beliau tidak mengikuti semuanya ya dalam masalah hakikat iman misalnya Ibnu Hajar sama ya dengan akidah Ahlussunnah salafus saleh. Wa takmilatu ma qaddamnahu qabla an qabla qadam qablu berarti bukan qabla ini baca qablu karena nggak ada mulakilahnya dan penyempurnaannya melengkapinya terhadap apa yang telah kami bahas ya kami uraikan sebelumnya qablu biasanya qabla dzalika gitu misalnya kalau dihilangkan mudhof ilaihnya jadi qablu ini yang kemarin dibahas ya Pak Imran tuh yang di tafsir jalan annal maqsuda bilabdis sama'i fit tarjamati huwa bahwa yang dimaksud dengan lafaz sama mendengar dalam tarjamah tarjamah itu judul dijudulkan kaifa yasihu sama usagir
ya, atau mata ya. Kapan benarnya seorang anak kecil mendengar? Jadi dianggap sah. Huwa au ma yunazzalu manzilatahu min naqil fi'li awit taqriri, yaitu yang diposisikan dalam posisinya dari menukil perbuatan atau persetujuan. Jadi yang dimaksud mendengar itu tidak harus mendengar tadi ya apa hadis qauli ya sunafilia. Kan yang namanya mendengar tuh mendengar perkataan ya. Tapi kan di hadis tadi Mahmud tadi tidak mendengar perkataan Nabi, tapi hanya menukil perbuatan, yaitu menyembur tadi ke wajahnya. Kan tidak bukan ucapan, perbuatan Nabi. Jadi maksud sama ini nggak harus sama, nggak harus mendengar perkataan. Bisa jadi menukil perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Wa ghafala Badrul Zarkashi, dan Badruddin ya Az-Zarkashi ya itu lalai ya atau tengah ya dalam hal ini. Faqala, dia berkata, yahtajul mihlab ila subut. Mihlab ya butuh kepada penetapan anak kisah bin Zubair sahihah ala syatil Bukhari, bahwa kisah Ibnu Zubair itu sahih menurut syarat Al-Bukhari. Ya, jadi ketika Mihlab tadi itu protes kepada Imam Bukhari, ya kenapa enggak mencantumkan kisah Ibnu Zubair? Itu dijawab oleh Azhar Kasih, pastikan dulu kisah Ibnu Zubair itu sesuai syarat Bukhari atau tidak. Gitu. Ya, jadi sebelum memprotes, kan Imam Bukhari punya syarat untuk memasukkan ke dalam sahihnya kan. Kalau nggak sesuai syarat ya nggak akan dimasukkan. Nah, mana kata Azhar Kasih, ya Al-Mihlab yang memprotes itu cuma pastikan dulu kisah Ibnu Zubair itu sesuai syarat Bukhari atau tidak. Ya, tapi ini dianggap lengah oleh Ibnu Hajar. Azhar Kasih ini lengah dengan mengatakan begitu. Karena justru Ibnu Zubair juga sesuai ya syarat Bukhari. Nah, wal Bukhari, nah di sini ya berarti lengah itu padahal ada di Sahih Bukhari juga ada kisah itu di tempat lain. Ya, qad ahraja kisah Ibnu Zubair al-madhkurah, sungguh telah mengeluarkan, meriwayatkan kisah Ibnu Zubair yang disebutkan tadi itu fi manaqib Zubair fi sahih, dalam manaqibnya Zubair dalam kitab Sahih Bukhari ini. Fal iradu muwajjahun wa qad hasala jawabuhu. Ya, irad di situ maksudnya bantahan ya. Bantahannya memang muwajjahun ya bisa diarahkan, tapi jawabannya sudah ada. Qad hasala jawab. Wal ajabu min mutakallimin ala kitabin yaghfalu amma waqa'a fi. Nah, ini kata Imam Bukhari, ini sebagai pelajaran aja. Walaupun tentu mereka ulama ya, kita tidak merendahkan, mereka ulama luar biasa, tapi jika antara satu ulama dan ulama lain saling mengoreksi, saling ini, gitu. Ya mereka tidak maksud. Dan hal yang mengherankan, ajab, ya ada orang yang berkata ya atau memprotes ya kepada satu kitab. Ya, dia lengah dari apa yang ada padanya pada tempat-tempat yang jelas. Wa ya'tariduha, dan memprotesnya bima yu'adi ila nabi wurudiha fihi. Ya, yang menyebabkan kepada menafikan terdapatnya ia di dalamnya. Ya, jadi maksudnya tadi ya sudah ada di jawabannya dalam kitab tersebut jelas.
Ya, gitu. Jadi ini kurang penelaahan berarti, kurang, walaupun tentu apa namanya, para ulama ini sangat luas ya, dan kasih itu sangat luas keilmuan. Ya. Qauluhu min dalwin, perkataannya dari ember. Zada Nasai, Nasai menambahkan mu'allaqun, yang tergantung. Wal Ibn Hibban mu'allaqatun, pakai tamad to. Wadalu yudakkaru wa yu'annas. Nah, dalwun, kata dalwun itu bisa dimudakarkan, bisa dimuannaskan. Jadi bisa min dalwin mu'allaqin, min dalwin mu'allaqatin, sama. Ya, jadi ada dalam bahasa itu kata-kata yang bisa mudzakkar, bisa muannas. Wal musannif fil riqaq, dan bagi penulis dalam kitab riqaq ya, dalam Sahih Bukhari ini, min riwayat Ma'mar min dalwin kanat fi darohi, dari ember kanat fi darohi, maksudnya dalam beberapa dirham, apa fi darihim, bukan darihim, fi darihim ya, di rumah mereka. Walau fi thaharati wa sholati wa ghairihima min bi'rin badal darwin. Ya, dan pada Imam Bukhari juga ya, dalam kitab Toharo dan Sholat dan selainnya, selain keduanya, dengan lafaz min bi'rin, dari sumur, pengganti dari kata dalwin tadi. Wa yujma'u bainahuma, dan gabungkan, dikompromikan di antara keduanya, bi anal ma'a uhida bidalwi minal biri. Jadi nggak usah dibuat bertentangan ya, dikompromikan saja. Yang satu nyebutin ember, yang satu nyebutin sumur. Ya, berarti bisa dikompromikan. Dia diambil menggunakan ember dari sumur gitu. Gitu kan. Begitu ya. Watana walau Nabi SAW minadawi, dan Rasul mengambilnya dari ember. Airnya dari mana? Kan di ember itu dari sumur itu ngambil. Jadi tidak bertentangan. Wafi'ada, nah baru setelah membahas itu, biasa ya Ibnu Hajar itu menyebutkan faidah-faidah hadis. Wafi hadal hadis minal fawaidi ghairu ma taqaddama. Dalam hadis ini ada faidah selain yang telah terdahulu. Jawazu ihdari sibyani majalisal hadis. Ya, bolehnya menghadirkan anak kecil di majelis hadis. Ya, kalau mau jadi udah bukan anak kecil lagi kan, udah SMP. Iya. Iya. Ya, walaupun dia belum mengerti kan, tapi mendengar. Ya, dengan mendengar itu terserap, walaupun belum paham. Nanti ketika dewasa, apa yang dia serap tuh dia paham, nanti dia paham. Ya, betul. Begitu kan. Wa ziyaratul imami ashabahu fi daurihim wa muda'abatuhu sibyanahu. Jadi faedah yang berikutnya, yang kedua berarti ya, seorang imam, baik pemimpin dalam pemerintahan ya, ataupun imam dalam agama, ya, itu mengunjungi sahabat-sahabatnya di rumah mereka dan bercanda dengan anak-anak mereka. Ya, jadi mudah apa ya, bermain-main ya. Jadi dengan itu Rasul kan ngapain nyembur ke anak itu kan? Itu sedang bermain dengan anak kecil. Iya, Mahmud tadi. Kalau
Wastadala bihi ba'duhum, sebagian mereka berdalil dengannya ala tasmi man yakunu ibnu Hamsin, di atas memperdengarkan kepada anak 5 tahun. Makanya tadi, makanya ini juga bisa diambil menjadi konsep ya, menjadi konsep pendidikan anak mulai belajar itu usia 5 tahun mulai belajar. Waman maksudnya belajar di luar ya bersama guru di sekolah gitu. Utam madrasah. Waman kana dunahu yuktabu lahu hudur. Dan yang di bawahnya di bawah 5 tahun yuktabu lahu hudur. Ya apa namanya? Kehadirannya ditulis. Ya, maksudnya dia hadir saja ya, tapi tidak belum sah ya dianggap belum sah mendengar ya hadis. Walaysa fil hadis yang dan tidak ada di dalam hadis wala fitabil Bukhari dan juga pada penyusunan bab Imam Bukhari mayadulu alaihi yang menunjukkan kepadanya balilladzi yang bagi fidzalika itibarul fahmi ya, tetapi yang selayaknya dalam hal itu adalah menganggap pemahaman. Faman fahimal hitab sami'a. Siapa yang memahami pembicaraan, ya, dia mendengar wa in kana duna bni homsin, meskipun di bawah 5 tahun, wa illa fala, ya, jika tidak maka tidak. Ya, jadi apa namanya? Jadi dalam pembaban Bukhari ataupun dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa harus 5 tahun, gitu. Menjadi patokan kan mulai bisa memahami, walaupun pemahamannya belum sempurna, ya. Ya, dia ngerti gitu ya, yang dibicarakan, ya udah mulai paham. Ya, jadi walaupun kurang dari 5 tahun, tapi kalau sudah ngerti gitu, itu boleh mendengar. Kasih sahabat Apanya? yang konsumsi anak 5 tahun. Iya, sahabat. Maksudnya ya kelayakan riwayat 5 tahun. Riwayatan hadis dari Nabi. Menerimanya, menerima. Adapun menyampaikan kan itu harus berapa kali. Klasifikasi berusia 5 tahun itu banyak Bukan layak mendengar hadis dari Nabi. Ketika nanti dibalik dia meriwayatkan hadis yang dia dengar di usia 5 tahun tadi. Maksudnya diterimanya ketika mendengar hadis di usia 5 tahun. Ya gitu. Bisa dibikin hadis kuat itu. Saatnya. Qala Ibnu Rasyid berkata Azoir anam aradu bitahdidil homsi anha mazinatun lidali. Ya, zahirnya bahwa mereka memaksudkan dengan memberi batasan 5 tahun itu bahwa usia 5 tahun itu memiliki potensi terhadap hal itu, potensi untuk ngerti di batas 5 tahun itu. La anna bulughaha syartun la budda min tahaqquqi. Tidak bahwa sampai kepadanya itu adalah syarat yang mesti ada ya, yang mesti terrealisasi. Min tahaqquqi. Jadi kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun itu biasanya ya itu sudah ngerti gitu. Ya sudah ngerti. Sedangkan yang jadi patokan ngertinya ya, sehingga tadi walaupun belum 5 tahun kalau sudah ngerti bisa. Wallahu alam wa qaribun minhu dabatul fuqaha sinatamyiz bi sitin aw sabiin. Dan dekat ya dengannya penentuan para ahli fikih terhadap usia tamyiz ya dengan 6 atau 7 tahun wal muraja anha madinatun la tahdida,
Dan yang lebih kuat itu adalah potensi gitu. Mazina itu diduga kuat dia tamyiz ya, bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu sudah mulai ngerti. Jadi disebutkan usia 6 atau 7 itu bukan pembatasan, la tahdid, bukan pembatasan, tapi biasanya diduga anak itu sudah tamyiz. Wa min aqwa ma yatamassaku bi fi annal murada, ini harusnya ada alif ya, murada. Fi dzalika ilal fahmi. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang lebih kuat yang dipegang dalam hal itu bahwa maksud dalam hal itu adalah kepada pemahaman. Maroda ya, benar, bukan bukan murada. Betul, jadi ini nggak salah. Maroda bukan murada. Maroda itu apa tempat kembalinya atau acuan gitu. Maroda. Jadi kata roda ya duduk ya. Jadi yang menjadi acuan, menjadi rujukannya itu dalam hal itu adalah kepada pemahaman. Iya, simakan. Fayahtalifu bi ikhtilafil ashkhasi, ya maka berbeda sesuai dengan perbedaan orang, individu. Ma'auradahul khatibu, apa yang dikemukakan oleh Khatib Al-Baghdadi min tariqi Abi Asim qala zahabtu bibni, aku membawa anakku wa huwa ibnu salasi sinin, dia anak usia 3 tahun, ila ibni Juraijin, kepada Ibnu Juraij, fahaddasahu, lalu dia menyampaikan hadis, menceritakan hadis kepadanya. Qala Abu Asim berkata, wala ba'sa bi ta'limi sabil haditsa wal qur'ana wa huwa fi hadha sinni. Tidak mengapa mengajarkan anak kecil hadis dan Al-Qur'an dan dia di usia seperti ini. Itu 3 tahun, yakni idza kana fahiman. Yani kalau dia paham, kalau dia udah ngerti. Kan beda-beda ya anak itu kan. Beda-beda. Jadi tahun lain ini bisa disamakan anak zaman ayeuna zaman kororok yang zaman Nabi. Zaman Nabi juga berbeda-beda. Ya, setiap orang beda. Pasti ada perbedaan lah di setiap zaman. Oke, suatu Abi Bakrin Ibnul Mukri Al-Hafidh fi tasmihi libni arba'in. Dan kisah Abi Bakar bin Mukri ya Al-Hafidh, ya dalam hal dia memperdengarkan kepada anak 4 tahun ba'daan imtahanahu bihibdi suwarin minal Qur'ani masyuratun, setelah dia mengujinya dengan hafalan surat-surat dari Al-Quran, yaitu masyurah. Masyurahnya kemana nih? Ya, dia ada jadi khobar dari kisah itu jauh. Enggak terkenal. Jadi khobar dari kisah, dan kisah Abu Bakar bin Mukri Al-Hafidh dalam dia atau tentang ya dia memperdengarkan kepada anak 4 tahun setelah dia mengujinya dengan hafalan surah-surah Al-Quran, itu masyhur, maksudnya kisahnya masyhur, terkenal. Jadi ini jauh ya antara mubtada dan khobar. Ya viral, jangan viral. Oke, jadi gitu ya kesimpulannya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin. Boleh tanya, Ustaz? Ya silakan Pak Sandi. Ustaz, kalau perawi itu berarti tiap tabaqat itu mereka muhadis juga saja, bukan? Iya betul, perawi itu muhadis, jadi yang meriwayatkan hadis, muhadis. Ahli hadis. Kemudian ini saat yang kedua itu tentang yang hadis mukhtalid tadi, saat kalau yang ini kan sigor ya, ketika masih kecil. Kalau yang tadi udah
yang di mustalahul hadis itu dia udah pikun ataupun udah mungkin lemah ininya lemah hafalannya. Kalau misalkan dia seorang muhadis tersebut menuliskan dalam kitab-kitab mereka, apakah tidak bisa dijadikan alasan kuat untuk menguatkan hafalan yang dulunya kuat menjadi lemah, jadi derajat hadisnya masih diperkuat dengan tulisan beliau ketika dia muda masih kuat hafalannya, begitu Ustaz? Enggak? Iya, makanya kan dobet itu ada dua, ada dobtu sodrin, dobtu kitab. Ya, hafalan kuat penjagaan terhadap hadis berupa hafalan dan berupa tulisan. Ya, jadi kalau ada tulisannya, ya otomatis kan dia meriwayatkan ketika memang hafalannya misalnya kurang, dia berpaku ke tulisannya, ya kan? Nah itu bisa jadi penguat gitu tulisan itu. Ya, soalnya kalau ada tulisan tapi dia tidak berbau ke tulisan, ya, dari hafalan, sedangkan dia hafalannya tidak kuat misalnya. Ya, makanya salah satu sebab ikhtilat juga bukan hanya pikun, tapi juga kitabnya terbakar. Gitu. Kitabnya hilang atau terbakar. Sama Mongol itu seperti itu. Ya? Masa dia ekspansi Mongol kan gitu kan. Atau kartel makan. Tapi zaman balikan kan bagus gitu. Ya, cukup sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.